Bismillahirrahmanirrahim. Sa'adata ma'ali mudiri ma'hadi jawharatul ilm bibari Kuala Kalimantan Al-Janubiyah, Fadilatul Ustad Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Sa'adata raisi imadati al-idariyah Al-Ustad Arif Utsman Anugraha LC hafizahullahu ta'ala. Sa'adata raisi imadati tarbiyah bima'hadi jawharatul ilm Al-Ustaz Sunardi Abu Mahlin hafizahullahu ta'ala. Sa'adata raisi imadati tahfidhil Qur'anil Karim bima'hadi jawharatul ilm Al-Ustaz Muhammad Yusuf Suaidi hafizahullahu ta'ala. Sa'adata raisi marhalatil mutawassitah bima'hadi jawharatul ilm Al-Ustaz Salih Raiful Hadith hafizahullahu ta'ala. Sa'adata raisi imadati syu'unit talabah bima'hadi jawharatul ilm Al-Ustaz Abdullah SPD hafizahullahu ta'ala. Sa'adata munassiqi imadati tahfidhil Qur'anil Karim bima'hadi jawharatul ilm Al-Ustaz Ahmad Sofyan Fauzi hafizahullahu ta'ala. Sa'adata sahibil fadilah wali at-talib wa ahli. Sa'adata at-talibul fadil al-akh Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Sa'adata jami'al asatidzah wal hadirin tullabi al-ahibba'i rahimakumullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Kepala Divisi Pendidikan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Al-Ustaz Abu Mahlin Sunardi hafizahullahu ta'ala. Kepala Divisi Tahfidhul Qur'anul Karim Pesantren Intan Ilmu Al-Ustaz Muhammad Suaidi Yusuf LC MEI hafizahullahu ta'ala. Kepala Divisi Pengasuhan Santri Pesantren Intan Ilmu Al-Ustaz Abdullah SPD hafizahullahu ta'ala. Kepala Marhalah Mutawassitah Pesantren Intan Ilmu Al-Ustaz Salih Raiful Hadith hafizahullahu ta'ala. Koordinator Tahfidz Pesantren Intan Ilmu Al-Ustaz Ahmad Sofyan Fauzi SEI hafizahullahu ta'ala. Yang berbahagia orang tua atau wali dari Ananda Santri Bapak Syaiful Ma'arif dan keluarga hafizahumullahu ta'ala. Yang sama-sama kita banggakan Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah, Dewan Asatidzah, para pengampu halaqah Quran tahfidzul Quranul Karim di Pesantren Intan Ilmu dan seluruh santri Pesantren Intan Ilmu yang kami banggakan. Naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kam a'ta minan na'im wa kam manaha minal khairil amim. Alhamdulillahi ala tamamil minnah walhamdulillahi ala alkitabi wa sunnah walhamdulillahi alladhi faddalana bil qur'ani ala umamin ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Anzalahu hidayatan alamiyatan daimah wa ja'alahu lisyara'i samawiyati khatimah thumma ja'ala lahu min nafsihi hujjatan ala ad-dahri qa'imah. ثم صل اللهم وسلم على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن جعل الخيرية في من تعلم وعلم القرآن. أما بعد، فأيها الحفل الكريم، إنه ليسرني أن أقف بين أيديكم هاهنا الآن لأكون أحد الشاهدين أمامكم وأمام الله تعالى، حيث نشهد اليوم جميعا على خير شباب أمتنا وهم يتلقون هذا العلم الذي ما بعده العلم.
هذا العلم الذي يجزي صاحبه في الدنيا والآخرة خير جزائه. فطوبى لمن حفظ كلام الله عز وجل. فنحن اليوم في ضحى اليوم المنير نجلس سويا ونحن بصدد برنامج تسميع آخرة السورة من القرآن الكريم ترمز إلى تكملة حفظ القرآن 30 جزءا. فأنا كرئيس الجلسة لهذه البرنامج سوف أقرأ ترتيب برمجتنا في هذا الصباح الباكر المبارك. أولا الافتتاح، ثانيا مقتطفات الكلمات من فضيلة مدير المعهد، ثالثا قراءة سيرة الشخصية يقرأها منسق إمادة تحفيظ القرآن الكريم بمعهد جوهرة العلم، رابعا لب البرمجة، خامسا مقتطفات الكلمات من فضيلة الوالد، سادسا الاختتام. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam acara ini, dalam sebuah acara yang begitu mulia, sebuah acara yang begitu agung, sebuah acara di mana hafalan kita diuji sebagai bentuk apresiasi dan prestasi yang telah diraih oleh santri yang telah menyelesaikan hafalan Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menyaksikan acara tasmi Al-Quran Surah Al-Jasiyah sebagai bentuk telah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, yang mana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini akan dibacakan oleh santri kita Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah dari kelas 10 Tsanawiyah. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya. Nantaqil ila barmajah tsalitsah. Wa hiya barmajah taliha barnamij kana satuhfar fi dzakirah. Kana lubbuha wa jawharatuha. Al-qira'ah sirat asy-syakhsiyah yaqra'uha منسق إعادة تحفيظ القرآن الكريم الأستاذ أحمد صفيان فوزي حفظه الله تعالى، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Alhamdulillah, pada pagi hari ini santri kita bernama Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah telah menyelesaikan hafalan 30 juz dari Al-Quranul Karim. Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah adalah anak dari Bapak Syaiful Ma'arif. Beliau lahir di Gresik tanggal 4 Juni 2006. Pada saat ini umur beliau adalah 17 tahun. Dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Dan total menghafal dari Ananda, yakni telah menyelesaikan hafalan Al-Quran selama 3 tahun 11 bulan. Dan semoga dengan adanya contoh dari Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah, santri-santri semuanya bisa mencontoh dan insya Allah akan bisa tampil di depan untuk menandakan bahwa dia telah menyelesaikan dari hafalan Al-Quran 30 juz. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ننتقل إلى لب البرمجة وهي الإصغاء إلى تلاوة سورة الجاثية يتلوها على مسامعكم الأخ الفاضل
Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah fa'alaihi falyatafaddal. Mari sama-sama kita saksikan pembacaan surah Al-Jathiyah yang secara simbolis berarti berhasilnya Ananda Muhammad Hanifuddin Ridallah dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wala yughni 'anhum ma kasabu syai'a wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Hadza huda wallazina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله غزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر ولله الحمد. فنقول مبارك ألف مبارك على نجاحه في تكميل 30 جزءا، لعل هذا ينفعك وينتفع به غيرك، ولتكن قادة للدعوة في المستقبل، وليواصل مسيرة دعوتنا كجيل بناء وجيل طموح يسعى لمستقبل أفضل مليئا بالتقوى ومتحليا بكل مكارم وأفضل أخلاق وهو القرآن، كما قالت عائشة واصفة للنبي صلى الله عليه wasallam kana khuluquhul Quran. Kami ucapkan selamat kepada Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah dan kepada ayahanda, ibunda serta seluruh keluarga yang berbahagia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Mudah-mudahan dapat menjadi syafaat dan investasi bagi kedua orang tua di akhirat kelak. Fanantaqil ila barmajati taliha wa hiya muqtatafatul kalimat alqaha sahibul fadilah wan ni'mah. Sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Bapak Syekhul Ma'arif selaku wali dari santri Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC, yang kami hormati seluruh ustadz-ustadz, dan yang kami hormati santri-santri mulai kelas 1, kelas 7 sampai kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu kata yang bisa mewakili kesan saya sebagai wali santri dari Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah yang menimba ilmu di pesantren Intan Ilmu. Jujur, sebagai wali santri yang bersekolah di pesantren Intan Ilmu, saya merasa bangga bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat tepat dalam membentukkan karakter, sikap, dan juga mental seseorang yang akan menuju ke masa remajanya. Cara didiknya setiap sekolah pasti berbeda-beda. Begitupun dengan pesantren ini memiliki cara tersendiri untuk mendidik santrinya. Pesantren Intan Ilmu telah mengajarkan banyak hal kepada anak saya tentang perjuangan hidup yang membuat santrinya menjadi mandiri dan mengetahui arti perjuangan yang sebenarnya. Terima kasih untuk semua ustadz-ustadz di lingkungan pesantren Intan Ilmu, khususnya Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari yang selalu ikhlas dan sabar dalam mendidik santri-santrinya. Semoga apa yang dilakukan oleh semua ustadz menjadi pahala yang benar di akhirat nanti. Pesan saya sebagai wali santri untuk pesantren Intan Ilmu, tetaplah berkembang dan terus bersinar dengan visi misi pesantren Intan Ilmu, membentuk generasi-generasi bangsa yang unggul, amanah, dan berakhlak mulia. Untuk Ananda Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah, walaupun sudah hafal 30 juz, harus tetap hafalannya untuk dipertahankan, khususnya murojaahnya harus diperhatikan, jangan sampai lupa. Untuk ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara yang selanjutnya. Al-Isgha' ila nasihati fadilati mudiri Ma'had Jawharatul Ilm Al-Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullahu ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program rutin setiap kali ada santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan yang menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz. Kita mengadakan program tasmi' akhiri suratin li hifdzil Qur'anil Karimi kamilan, yaitu pada surat Az-Zariyat, karena kita di pesantren Intan Ilmu mulai menghafal Al-Quran 5 juz belakang, kemudian 25 juz dari depan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum apa yang ingin saya sampaikan, maka saya ingin mengingatkan terutama kepada divisi pengasuhan santri.
dan juga kepada santri secara khusus, termasuk akhlak yang mulia yang merupakan semboyan kita di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Apabila sudah masuk ke dalam ruangan pertemuan, duduk dengan rapi, tidak mengobrol apalagi sampai berteriak dan bercanda. Ini adalah adab dan akhlak santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan semoga ini menjadi ciri khas santri pesantren Intan Ilmu. Perhatikan divisi pengasuhan santri bagian keamanan. Semestinya sekarang sudah ada yang berdiri samping kanan, samping kiri, belakang, memperhatikan siapa yang tidur, siapa yang ngobrol, siapa yang tidak memperhatikan mushaf saat dibacakan Al-Quranul Karim. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini adalah tuntunan dan tuntutan Rabbani. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama, berusaha memahami, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan, agar kalian mendapatkan rahmat. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, la'alla idza kanat min Allah fahiya wajibah. Di dalam ayat tadi disebutkan la'alla, jika itu datang dari Allah maka pasti akan terjadi. La'allakum turhamun, pasti kalian mendapat rahmat. Termasuk aib dan kekurangan dari seorang penimba ilmu agama saat dibacakan Al-Quran tidur dengan nyenyaknya dari awal pembacaan ayat suci Al-Quran sampai terakhir, dan termasuk kelalaian dari divisi pengasuhan santri membiarkan yang terjadi. Dan ini tidak boleh terulang kepada kelas 10 yang tahun depan kalian menjadi pengurus organisasi kebanggaan kita semua, organisasi santri, Munazzamatu Tullab Ma'hadi Jauharatul Ilm, organisasi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tidak boleh terjadi kelalaian. Ini adalah aib dan tidak menunjukkan akhlak yang mulia sebagai penimba ilmu agama. Ini peringatan keras yang pertama dan terakhir. Bahkan saya sampaikan biduni mujamalah, tanpa berpura-pura, di hadapan wali santri yang hadir, agar tahu bagaimana pendidikan yang kita didikkan kepada santri di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ini zahirah qabihah. Ini adalah penampakan yang buruk. Biasanya santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, jika sudah duduk di masuk ruangan, maka akan duduk dengan tenang, dengan rapi, tidak ngobrol, tidak berbicara, apalagi sampai bercanda mengeluarkan suara. Saya masuk, saya sholat tahiyatul masjid, masih ada yang ngobrol bahkan sampai ngakak tertawa. Ini aib, ini keburukan, ini tidak akhlak yang mulia. Ahibati talabah al-asatidzah wal asatidzah al-mubarakun, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat
kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun kalimat saya untuk seorang yang menghafal Al-Quran, yang mana dengan segala macam keadaan yang Allah takdirkan untuk Mas Ridha, karena saya kenal beliau sebelum menjadi santri. Ananda santri Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah yang menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 3 tahun 11 bulan pada beliau dan seluruh para santri pesantren Intan Ilmu, bahkan seluruh kaum muslimin yang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah, bersyukurlah, karena jika istiqamah di dalam menghafal Al-Quran, di dalam memurajaah hafalan Al-Quran, dan ikhlas karenanya mengamalkan hukum-hukumnya, niscaya hafalan tersebut akan menjadi pemberi syafaat kepadanya, menaikkannya ke derajat yang paling tinggi di dalam surga sesuai dengan hafalan yang dia miliki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Yang artinya dikatakan kepada sahibul Quran. Lihat, garis bawahi sahibul Quran. Saya tidak menterjemahkannya. Dikatakan kepada sahibul Quran kelak di akhirat, Iqra, bacalah. Kemudian wartaqi, naiklah. Setiap kali membaca dia akan naik. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu yang terakhir sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Ada penjelasan yang menarik yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Mujaddidul Asr, pemimpin ulama abad ini. Beliau berkata ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadits As-Sahihah, pada nomor hadis 2240, saya bacakan perkataan beliau harfan. Perhatikan baik-baik, jangan ada yang tidur. Masukkan perkataan ini ke dalam qalbu kalian. Perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas oleh seorang alim ahli hadis, ulama tersisa dari ulama-ulama salaf. Beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, annal murada biqaulihi sahibul Quran, yang dimaksud dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis tadi sahibul Quran, hafidhuhu an dhahri qalbin ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam
ya ummul Qur'an aqra'uhum li kitabillah. Yang dimaksud dengan sahibul Qur'an adalah orang yang menghafal Al-Quran dari balik punggungnya. Maksudnya tanpa memegang mushaf. Orang yang menghafal Al-Quran, yang dimaksudkan dikatakan tadi pada hari kiamat, wahai sahibul Quran, bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Yang dimaksud sahibul Quran adalah penghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran tanpa mushaf. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang-orang diimami oleh seorang yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap Al-Quran, yaitu kata beliau ay ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Kemudian beliau mengatakan, fattafadul fi darajatil jannah innama huwa ala hasabil hifdhi fid dunya. Maka perbedaan tingkatan derajat-derajat di surga sesungguhnya hanya berdasarkan hafalan Al-Quran selama di dunia. Ayo santriku, perbanyak hafalan Al-Quran, perbanyak. Kalian bisa. Allah sudah menegaskan, walaqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka adakah yang berusaha untuk menghafalnya? Tinggal berusaha, pasti dimudahkan untuk menghafal. Tidakkah kita ingin mendapatkan ini, bahwa at-tafadhul fil jannah bisababil hifdzil Quran, perbedaan tingkatan derajat di dalam surga berdasarkan hafalan Al-Quran di dunia. Walaysa ala hasbi qiraatihi yawma idzin wa istiktharihi minha, bukan berdasarkan bacaan Al-Quran dan memperbanyak bacaan Al-Quran saja, tidak. Karena kalau seandainya sekedar memperbanyak bacaan, setiap orang bisa memperbanyaknya, maka akhirnya tidak jelas tafadhul yang dijanjikan, tidak jelas tafadhul tingkatan derajat di dalam surga yang dijanjikan. Maka akan terlihat jelas ketika yang dimaksud sahibul Quran adalah hafizul lil Quran an dhahri qalbin, orang yang menghafal Al-Quran. Kama tawahhama ba'duhum, sebagaimana sebagian orang mengira dengan perakiraan yang salah akan hal ini. Fafihi fadilatun zahiratun lihafizil Quran, maka di dalam hadis ini terdapat kemuliaan yang sangat jelas bagi hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Walakin bi syart an yakuna hifdhuhu liwajhillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi dengan syarat ini, ingat, kepada para penghafal Al-Quran, terutama yang menghafal, menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran sekarang, Mas Ridha, agar niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga santri-santri yang sudah menyelesaikan hafalan yang lain dan akan tambah banyak insyaallah tahun depan. Muhammad Mulki Najib, Muhammad Yusuf Haikal Talib, kemudian Razan Sultan Tarish, kemudian Irwan Nur Hakim, dan yang lain-lainnya yang belum bisa disebutkan namanya. Maka ingat baik-baik, syarat paling utama harus dengan mencari wajah Allah, ikhlas, murni, niatnya hanya karena Allah. Walaysa lid dunya wad dirham
wad dinar, bukan karena dunia, emas ataupun perak. Wa illa faqad qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaru munafiqi ummati qurra'uhum. Lihat, ancaman yang menghafal Al-Quran tetapi tidak ikhlas, riya, ingin dipuji orang, ingin dapat hadiah dari orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan ahli baca Al-Quran dari umatku, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah ahli baca Al-Quran. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah ahli baca Al-Quran. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Para santri sekalian, para asatidzah, muhaffizun yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah ma'as safaratil kiramil bararah." Indah para penghafal Al-Quran. Dan jujur, kalian para santri yang belum masuk jam'iyah, program 30 juz, semestinya punya tekad masuk ke dalamnya. 6 tahun rasa-rasanya sangat lama. Kalau saya berada di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan 6 tahun, kemudian saya belum menghafal Al-Quran. Bagaimana tidak? Semestinya kita tertarik dengan hadis ini. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran wa huwa hafizun lah, dan dia hafal terhadap Al-Quran tersebut, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia-mulia. Kemudian kalau sulit menghafal, jangan putus asa, karena di dalamnya terdapat banyak pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa matsalul ladzi yaqra'uhu wa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syaq falahu ajran." Dan perumpamaan orang yang membacanya, kemudian dia memurajaahnya, memurajaahnya sulit untuk menghafalnya, berat, maka dia dapat 2 pahala. Sebagai amanah ilmiah dan sebagai syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kawan saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Zaki, ketika saya berada di Qatar, jujur hadis ini saya bacakan kepada para jamaah sudah lama, mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu. Saya menganggap hadis ini adalah khusus untuk orang membaca Al-Quran. Ternyata hadis ini bukan khusus untuk membaca Al-Quran, tetapi khususnya untuk para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran lah yang mendapatkan 2 pahala apabila dia susah di dalam membaca Al-Quran. Dan itu faedah saya dapatkan dari beliau, teman saya seperjuangan saat berdakwah di kota Dammam, kerajaan Arab Saudi. Kemudian kembali bertemu ketika saya berkunjung ke Qatar untuk berdakwah. Beliau memberikan faedah yang menarik ini. Dan ternyata faedahnya ada dalam hadis riwayat Bukhari. Maka wahai para santri, apa kurangnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk hafalan Al-Quran? 6 tahun terasa sangat lama kalau kalian tidak selesai hafalan Al-Quran. Saya ulangi, 6 tahun terasa sia-sia kalau kalian tidak menyelesaikan hafalan Al-Quran di pesantren ini. Apalagi pahalanya yang begitu luar biasa. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Mas Ridha hafizahullah dan juga kepada orang tuanya, barakallahu lak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi anak-anak kita seluruhnya. Awal tahun 1440 Hijriah, bertepatan dengan 2019, pesantren ini dibuka. Mas Ridha sudah dibawa oleh orang tuanya kemana-mana. Dan antum tahu beliau dari Gresik, Jawa Timur. Pesantren begitu banyak, begitu canggih, begitu berpengalaman di dalam mendidik santri-santrinya. Sedangkan kita yang waktu itu masih memiliki hanya satu kamar di bawah. Masjid ini belum jadi. Musola kecil di bawah. Ahlan kecil. Tidak seperti sekarang. Dan angkatan satu paham betul apa yang saya maksud. Kemudian Allah bertakdir bahwasanya beliau memilih pesantren Intan Ilmu setelah ditawari pesantren-pesantren yang lain. Padahal daerah asal beliau daerah banyak pesantren, padangnya pesantren yang canggih-canggih dalam menelurkan santri-santri penuntut ilmu agama. Akan tetapi begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan bahwa al-marhalah al-ula marhalatun dhahabiyah. Angkatan pertama di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah angkatan emas. Para orang tuanya tidak menitipkan anaknya karena fasilitas. Para orang tuanya tidak menitipkan anaknya kecuali karena hanya percaya kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada pendidikan yang akan dijalankan di dalam pesantren. Dan itu yang saya harapkan dari kalian, wahai para santriku. Percayalah dengan pesantren, dengan segala macam takdir yang Allah takdirkan untuk pada tahun ini. Kejadian-kejadian begitu banyak. Percayalah bahwasanya yang kita inginkan tidak ada kecuali perbaikan, kecuali mendidik santri menjadi santri unggulan, amanah dan berakhlak yang mulia. Dan berbahagialah orang-orang yang sekelas dengan Mas Ridha. Rumahnya jauh-jauh dari sini, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Ambon, jauh-jauh. Berbahagialah. Inilah yang disebut dengan rihlatun fi talabil ilm, yaitu rihlah dalam menimba ilmu agama. Dan ini adalah sunnah fi talabil ilm, kebiasaan para ulama di dalam menimba ilmu agama. Maka perhatikan, saya akan bacakan beberapa kisah-kisah yang menarik tentang harus rihlah, harus keluar dari rumah, harus keluar dari daerah untuk menimba ilmu agama, sehingga dia bisa belajar dengan orang sekitarnya, dia bisa mandiri, dia bisa belajar dari adat kebiasaan saat dia bergaul dengan orang lain. Meskipun nanti ada beberapa dari santri-santri kelas 9 yang tidak meneruskan, maka saya nasihatkan, teruslah rihlah fi talabil ilm, karena itu kebiasaan para ulama, belajar, menuntut ilmu. Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau ditanya, rajulun yatlubul ilm, ada seseorang yang menimba ilmu agama, yalzamu rajulan indahu ilmun katsir atau yarhal,
Apakah dia hanya di rumahnya bersama ustadz yang banyak ilmunya, tidak keluar-keluar, atau dia melakukan rihlah? Misalkan di daerah antum ada ustadz terkenal, ada kiai banyak ilmunya, apakah antum di situ saja ataukah dia harus merihlah? Maka beliau menjawab, yarhal, dia harus rihlah. Yaktubu an ulama'il amsar, dia harus menimba ilmu dari ulama-ulama dunia. Fayushamun nas wa yata'allamu minhum, maka akhirnya dia bergaul dengan manusia, dan belajar dari mereka. Ini yang mendidik, dan ini kita tidak akan dapatkan kecuali ketika kita rihlah, belajar, menimba ilmu agama, keluar dari rumah kita, tidak menjadi anak manja, tidak menjadi anak mama, sedikit-sedikit makan, pah belikan ini, di zaman yang semuanya serba canggih. Beliau juga ditanya dalam kesempatan yang lain, ayarhalur rajul fi talabil ilm, apakah seseorang melakukan rihlah dalam menimba ilmu agama? Faqal bala wallahi syadidan, iya demi Allah harus, kata beliau, wallahi syadidan, harus benar-benar rihlah. Laqad kana Alqamatu ibnu Qais an-Nakhai wal Aswadu ibnu Yazid an-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah bil Iraq yablughahuma al-haditha an Umar radhiyallahu anhu fala yuqni'huma hatta yakhruja ilayhi ila al-Madinah al-Munawwarah fayusmi'anihi minhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah bercerita, para tabi'i seperti Alqamah bin Qais an-Nakhai, Al-Aswad bin Yazid an-Nakhai, kedua-duanya mendengar hadis dari Umar bin Khattab, tapi tidak langsung. Mendengar hadis dari Umar bin Khattab, tetapi tidak langsung. Maka mereka berdua tidak puas, kecuali harus pergi dari Irak ke kota Madinah untuk menemui Umar bin Khattab agar mendapatkan hadis tersebut secara langsung. Begitulah para penuntut ilmu sejati melakukan rihlah fi talabil ilm. Maka saya bersyukur kepada Allah mendapati para santri yang tetap sabar untuk berrihlah dalam menimba ilmu agama di pesantren ini, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فنقول جزاه الله أحسن الجزاء ونسأل له التوفيق والسداد والعافية. فها هو وقت الوداع هان وزمان البين آن فإلى لقاء قريب وعلى الأفرح نجتمع. Mungkin sekian acara pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kita dalam semangat menghafal dan memahami Al-Quran dan juga mengamalkannya. Saya selaku pembawa acara pagi ini mewakili segenap Dewan Asatidzah yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak telah menghadiri acara ini, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara ini. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.